Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 73. Robert. Seorang tokoh terkemuka internasional. Karya Master Blood. Ketika Lintang mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh, krek, seringai di wajah Jonathan Lewis dan semua orang di sekitarnya membeku seketika. Hampir semua dari mereka hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Apa? Lukisan itu juga karya dari Master Blood? Lelucon apa ini? Kapan ada begitu banyak karya dari Master Blood yang berharga itu beredar? Karena ada dua lukisan dalam rentang waktu yang singkat ini. Bagaimana mungkin? Kerumunan itu memandang Lintang dan menganggapnya gila. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa karya Master Blood itu sangat sedikit dan jarang. Bagaimana lukisan itu bisa muncul di sini satu demi satu? Bukan hanya mereka. Bahkan Siswanto Barma pun terkejut. Dia hanya tahu bahwa lukisan itu merupakan lukisan koleksi milik Lintang. Tetapi dia belum pernah mendengar bahwa lukisan itu adalah karya dari seorang Master Blood. Hahaha. Listio langsung tertawa terbahak-bahak setelah mengatasi keterkejutannya. Listio memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sangat keras sehingga dia merasa perutnya akan pecah ketika dia berkata, "Oh, Lintang, aku sadar bahwa kamu sungguh memiliki bakat komedi. Hahaha, kamu tahu bahwa aku membawa mahakarya dari Master Blood itu dan memutuskan untuk mengeklaim bahwa kamu juga memilikinya. Betapa konyol dan menyedihkan itu." Dalam hati, Listio merasa sangat senang, terutama jika dia melihat Lintang membodohi dirinya sendiri. Baru kemudian dia merasa bersemangat dan bahagia. Sementara itu, wajah Zafran King berkerut lebih dalam dan ekspresi kemarahan dalam dirinya menjadi sangat jelas dan mulai memaki. Hah? Jadi begitu. Anda membawa lukisan tiruan dan dengan sengaja berkata bahwa lukisan yang dimiliki Tuan Listio itu palsu. Dan dengan cara itu Anda bisa membuat karya seni yang Anda bawa itu asli. Apa? Memang. Penilaian kurator Zafran King itu seperti wahyu bagi semua orang. Pantas saja anak ini mengeklaim bahwa lukisan Menara Eiffel itu palsu. Itu karena dia sendirilah yang membawa lukisan palsu. Itu sebabnya. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari penghinaan, dia hanya bisa mengeklaim karya asli sebagai tiruan. Dasar tak ahu malu. Penghinaan terhadap Lintang di hati semua orang semakin menjadi-jadi. Namun, ketika dihadapkan dengan ejekan yang luar biasa seperti itu, Lintang hanya mengangkat bahu dan berkata, "Apakah itu asli atau tidak? Kita akan tahu dengan sekilas." Setelah itu Lintang membuka gulungan lukisan di tangannya dan menunjukkan kepada semua orang. Dalam sekejap, semua orang melihat bahwa lukisan ini adalah gambar seorang pria yang sedang memancing. Seorang nelayan yang duduk sendirian dengan ombak kecil di sungai. Warna lukisan ini cerah dan karakternya pun terasa hidup. Hanya dengan sekali pandang, lukisan itu benar-benar membuat orang banyak merasa memasuki dunia dalam lukisan. Bahkan kurator Zafran King pun terkejut saat pertama kali melihat lukisan itu. Matanya terbelalak dan jejak ketidakpercayaan terlihat di wajahnya. Mengapa lukisan palsu ini terlihat sangat nyata? Kemudian, dia melangkah maju untuk mengamati dan meneliti lukisan ini dengan saksama. Hanya saja semakin dia melihatnya, semakin jelas bahwa dia benar-benar merasa keheranan dan berkata, warna, garis, dan gaya lukisannya sangat mirip dengan karya Master Blood. Ini pasti pekerjaan seorang peniru ahli. Dan huruf L di tanda tangan itu miring pada sudut 30 derajat. Setelah mengatakan itu, kurator Zafran King mau tak mau mengalihkan pandangannya ke arah Lintang lagi. Namun, ejekan dan penghinaan dalam ekspresinya menjadi lebih jelas saat dia melanjutkan. Sayangnya untukmu, nak, kamu mungkin bisa menipu yang lain. Tapi kamu tidak bisa menipuku. Lukisanmu ini jelas merupakan karya yang baru saja selesai dibuat. Apalagi judul lukisan ini adalah Lone Fisherman. Dan hanya ada satu di seluruh dunia. Lukisan itu diperoleh di pelelangan oleh Museum Seni Internasional seharga ratusan juta dolar. Sampai hari ini, masih digantung di dinding tengah museum. Apa? Penjelasan kurator Zafran King membuat orang banyak yang melihat menjadi gempar seketika. Lukisan itu baru saja dibuat. Dan hanya ada satu salinan. Lone Fisherman.
yang saat ini sedang dipamerkan di Museum Seni Internasional. Seorang pembohong. Pada saat ini, hampir semua orang benar-benar yakin bahwa Lintang adalah seorang pembohong ulung. Betapa tidak masuk akalnya dia menipu mereka dengan barang palsu yang baru saja selesai dibuat. Dan khususnya bagi Jonathan Lewis, sebagai penerima hadiah. Jelas dia merasa sangat terhina. Jonathan Lewis langsung memberikan tatapan jijik ke arah Siswanto Barma dan berkata dengan marah. Apa artinya ini, Barma? Apa kau pikir aku ini anak berusia 3 tahun? Beraninya kau membohongiku dengan keriuhan seperti itu. Tuan Lewis. Ini, Siswanto Barma tercengang. Senyum di wajahnya benar-benar pudar dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membela diri. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa apa yang dibawa Lintang adalah mahakarya dari seorang Master Blood? Apalagi lukisan itu ketahuan palsu. Ini sungguh memalukan. Aku akan melepaskanmu kali ini, Barma. Namun, mulai sekarang, grup Harja tidak akan pernah lagi berhubungan dengan grup Barma dengan cara apapun. Kemarahan di wajah Jonathan Lewis membara. Selanjutnya, aku akan mengerahkan semua koneksi grup Harja untuk mengeksekusi perdagangan obat baru grup Barma secara menyeluruh. Apa? Kata-kata itu menghantam Siswanto Barma seperti sambaran petir, sehingga tubuhnya gemetar dan wajah pucat pasi. Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Dalam mimpinya dia tidak pernah menduga akan bertemu dengan musuh ketika dia datang untuk memberikan hadiah. Hahaha, kamu lihat itu. Lintang. Kamu baru saja menembak kakimu sendiri. Tolol. Hahaha. Kamu adalah orang paling idiot yang pernah kutemui. Listio benar-benar merasa senang sekarang dan semakin besar pula ejekan dalam ekspresi yang dia berikan kepada Lintang. Namun, kilatan dingin terlintas di mata Lintang pada saat yang sama. Dia menatap kurator Zafran dan bertanya dengan dingin. Apakah Anda tidak ingin memeriknya lebih hati-hati? Hah? Kurator Zafran tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Lintang masih tidak mau menyerah. Sepertinya kamu masih belum menyerah. Nak, kalau begitu, aku akan membuatmu menyerah sekarang juga. Kurator Zafran berkata dengan mengejek. Kebetulan seniorku bekerja di Museum Seni Internasional yang memiliki koleksi Lone Fisherman. Dan aku akan membuatmu menyerah. Kemudian, Kurator Zafran mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan video. Segera, panggilan video itu terhubung dan wajah seorang pria Indonesia dan seorang tetua berwajah bule muncul di layar. Halo, pria parubaya dalam video itu menyapa. Ada apa? Kurator Zafran. Pria parubaya ini adalah senior dari Kurator Zafran. Dia telah memilih dan merekrut sebagai karyawan eksklusif Museum Seni Internasional karena matanya yang tajam dalam menilai. Dari segi penglihatan, pria parubaya ini jelas berada di atas Kurator Zafran. Mendengar pertanyaan pria itu, senyum antusias yang menggebu langsung terlihat di wajah Kurator Zafran saat dia menjawab. Senior, saya memiliki 2 karya Master Blood di sini. Dan saya membutuhkan bantuan Anda untuk menilai lukisan-lukisan ini. Apa? Mereka berdua langsung terbelalak mendengar kata-kata Kurator Zafran. 2 karya milik Master Blood. Bagaimana mungkin? Seluruh orang di sana menyaksikan wajah pria parubaya dalam video itu berubah serius dalam sekejap mata. Kemudian, dia memperkenalkan seorang pria tua asing di sampingnya itu. Kurator Zafran, saya akan memperkenalkanmu kepada Mer. Robert, kurator Museum Seni Internasional kami. Apa? Semua orang sangat terkejut ketika kata-kata itu keluar dari mulut pria itu. Dia adalah kurator Museum Seni Internasional. Orang itu adalah petinggi yang terkenal secara internasional di dunia kolektor seni. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa mereka akan melihatnya dengan kedua mata mereka sendiri. Jantung Zafran berdebar kencang dalam sekejap karena kegembiraan. Wajahnya merona dan senyumnya semakin sumringah. Dia berkata dengan hormat. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Robert. Senang bertemu dengan Anda juga Tuan Zafran. Bolehkah saya melihat 2 mahakarya besar Master Blood yang Anda bicarakan itu? Anehnya, Robert sangat fasih berbahasa Indonesia. Tampaknya dia tidak tertarik untuk bertukar sapa dengan Zafran King tetapi lebih tertarik pada karya Master Blood. Tuan tua Robert itu melanjutkan sambil tersenyum. Sejujurnya, saya adalah penggemar lama Master Blood.
Saya pernah memiliki hak istimewa untuk bertemu dengannya dan bahkan menerima bimbingannya. Itulah sebabnya, ketika saya mendengar bahwa Anda memiliki 2 karya dari Mater Blood, saya sangat tidak sabar. Sikap Robert sangatlah menyenangkan. Dan ketika Zafran King dan yang lainnya mendengar kata-kata pria asing itu, mereka merasa sangat iri. Benar-benar layak menjadi pemain besar internasional. Dia bahkan pernah bertemu dengan Master Blood yang sangat misterius itu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa wajah Lintang agak berkedut ketika dia mendengar suara Robert. Dialah yang mengajari pria asing itu.